usaha yang meandalkan mendidik anak dalam lapangan industri, kalau bagi saya itu sudah berhasil. Karena meandalai tumbang, tidak ada meandalai, tapi usaha industri keramik di sini sudah menjamur. Pak Kandar itu untuk pendidikan keramik tahun 1950 itu pada saat itu beliau masih menjabat sebagai kepala sekolah ST, sekolah teknik itu Mbak. Terus beliau merekrut tenaga pada saat itu pertama kali awalnya itu baru 10 orang, kurang lebih 10 orang itu untuk pembuatan itu. Terus pemerintah mendukung, pada tahun itu pemerintah mendukung, akhirnya beliau dapat kerjasama dengan buah koperasi itu, jadi bisa maju sampai karyawan sekitar 70-80-an itu pada waktu itu. Tahun 1957 beliau keluar dari kepala sekolah di ST, beliau langsung mengembangkan keramiknya itu dengan resmi memberikan nama perusahaan itu dengan nama Meandalai. Meandalai itu ada artinya itu Mbak, jadi mendidik anak dalam lapangan industri. Mendidik itu karena memang beliau seorang pendidik ya, jadi beliau tidak betul-betul bukan mencari seperti bisnis, mencari keuntungan, tapi betul-betul mendidik, tapi kita bareng-bareng, kita dianggap semuanya jadi keluarga, jadi anak dalam lapangan industri kayak gitu. Dalam lapangan industri itu ada keluarga ya semua, walaupun itu bukan anak kandung atau apapun, tapi semua jadi keluarga. Dan sekarang hampir ya banyak sekali yang dulu ikut dari Pak Kandar, yang dapat didikan dari Mbah Kandar itu sekarang pada sukses semuanya. Walaupun itu Meandalai sudah punah dan benar-benar sudah tinggal puing-puingnya saja, tapi usaha yang Meandalai mendidik anak dalam lapangan industri, kalau bagi saya itu sudah berhasil. Kenapa berhasil? Karena Meandalai tumbang, tidak ada Meandalai, tapi usaha industri keramik di sini sudah menjamur. Ini walaupun Meandalai sudah dikenang seperti itu, tapi di sini banyak yang masih berdiri, walaupun yang kecil-kecil itu, yang masih kokoh. Saat sekarang tahun 2021 ya di kelompok itu usaha karya. Ada Mustika, ada Kiat, itu sudah mundur juga, tapi yang lain masih banyak gitu. Jadi, kalau dihitung dengan jari mungkin ada 20-an, ada itu kecil-kecilan gitu. Waktu saya di situ era 80-an nedeng-nedengnya. Meandalai rada terkenal itu memang sering mengikuti event pameran yang pameran besar lah, nasional. Di Balai Sidang saya pernah mengikuti, di Silang Monas saya juga mengikuti, dan yang pameran tiap bulan ada itu di Semarang di PRPP itu entah sampai berapa tahun, tapi saya pernah mengikuti gitu. Dengan dengan mungkin corak atau yang ya macam-macam corak lah ya, itu menjadi daya tarik bagi orang-orang seperti itu Mbak, termasuk orang dari luar. Dulu rombongan itu dari luar Belanda, terus Australia itu banyak, sampai pernah juga ada pertukaran pemuda dari luar datang ke sini. Setelah ke sini tahun 90 masih maju, mulai agak surut itu tahun 2000 itu sudah agak gendo,
kita masih melayani pembeli, tamu pembeli, tapi untuk pembuatan juga sudah berkurang. Karyawan juga sudah banyak sekali yang pada keluar dan mendirikan keramik sendiri. Jadi setelah itu sekitar tahun 2004 betul-betul sudah keramik itu Mandalay sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Misi Pak Kandar adalah sebuah doa. Jadi setelah di sekitar tahun 2000-an keramik Kelampok itu sangat banyak ya. Waktu itu dari hanya Bapak Kandar, keramik Mandalay, terus berikutnya ada keramik usaha karya, berikutnya lagi ada keramik Mustika, berikutnya lagi ada keramik Kiat, ada keramik Banjarnegara, kesini banyak sekali sampai ada 28 perusahaan dan home industry keramik berada di keramik Kelampok. Dan alhamdulillah dalam perkembangannya itu keramik Kelampok itu menjadi sebuah sentra yang sangat dikenal oleh orang-orang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pemerintah berperan pada upaya-upaya pelatihan untuk generasi muda dengan melibatkan pihak-pihak lain baik lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Dan kami selalu mendorong kepada para perajin untuk tetap mempertahankan keahlian itu, dan harapannya bisa yang milenial, orang-orang muda itu juga ikut tertarik. Tapi kan bikin keramik itu kotor, Mas. Nah, orang muda sekarang itu takut kotor. Harapan saya generasi milenial sekarang itu berpikir logis. Kalau sudah berpikir logis, keramik ini adalah peluang dan potensi untuk bisa dikembangkan, maka bagaimana dia menemukan inovasi produk-produk keramik, bagaimana teknologi yang terkini tentang pembuatan keramik. Coba dengan teknologi yang bagus, yang sesuai perkembangan, berinovasi kalau belum ada diciptakan, agar bisa memproduksi keramik lebih banyak, lebih variatif dan marketable. Ya, sekarang kita memang sebagai penerus kita sangat-sangat menyayangkan sekali, dan semoga generasi yang masih ada sekarang, yang dulu menjadi putra dari Pak Kandar termasuk putra ya, itu masih bisa berkembang dan pemerintah mendukung dengan adanya itu. Jadi kita di wilayah Kabupaten Banjarnegara masih bisa dikenang dan dikenal sama orang-orang di luar dan generasi, khususnya generasi pemuda yang saat ini sekarang ini. Biar keramik Kelampok tetap eksis sampai kapanpun, otomatis adalah generasi mudanya. Kalau generasi muda mau bekerja di situ, mau berkarya di situ, insya Allah keramik Kelampok sampai kapanpun tidak akan punah.